Selamat siang semuanya, suara saya jelas? Siang, Bapak. Suara yang jelas. Oke, kita start pertemuan setelah UTS. Kita akan masuk ke recommendation system ya hari ini ya. Mungkin ada dua pertemuan recommendation system di CS 246. Saya coba download dulu. Oke, udah terlihat? Suruh, Pak. Oke, kita bahas 30 menit materi. Semoga bisa selesai dan kita lanjut dengan praktikum bagaimana pakai AI Generate Recommendation System. Kita pelajarin dulu konsepnya ya. So, konsepnya adalah kita mau merekomendasikan item dari satu customer ke customer lain ya yang mungkin punya kemiripan. Ini bisa dalam konteks jualan produk apapun, ya. Bisa juga dalam konteks misalnya di genomic, bahwa dengan gene profiles, gene expression, kita bisa recommend something kalau ada yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi recommendation system itu recommend something dengan collect data dari customer X, tapi recommend ke customer Y yang mungkin punya kemiripan. Oke, recommendation system ini biasanya dipakai di digital company, Google, Amazon, Netflix itu tidak bisa hidup tanpa recommendation system ya. Netflix misalnya, setiap kali kita mau nonton film, dia udah kasih tahu film sejenis, atau setelah nonton film, atau di saat kita buka Netflix pada saat awal, dia udah ngasih tahu kita berdasarkan kita punya profile, dia bisa rekomen movie yang sesuai dengan genre dan yang kita suka ya. So bagaimana dia bekerja ini yang harus kita pelajarin tapi intinya bahwa recommendation system is everywhere. Kalau kalian bekerja nanti di bioinformatics, kalian akan ketemu case by recommendation system. Misalnya berdasarkan genomic profile kalian bisa rekomend obat atau misalnya di digital system semuanya ada case-nya. Dan yang menarik adalah bisa jadi ada long tail effect. Misalnya ada lagu-lagu yang dulu kalian nggak pernah dengar, tapi bisa jadi bangkit lagi ya. Misalnya Bohemian Rhapsody misalnya, lagunya siapa? Freddie Mercury. Kalian mungkin belum lahir waktu itu top, tapi bisa jadi kalian ngelihat direkomend oleh sistem itu bisa naik lagi. Jadi dia punya long tail effect di bisnis yang sangat berguna buat bisnis. So, hari ini kita akan bahas introduction. Minggu depan kita lihat yang lebih deep tentang recommendation. Ada yang sifatnya non-personalized recommendation, ada yang personalized recommendation. Kita akan fokus ke personalized recommendation. Non-personalized recommendation biasanya kita sebagai mesin learningnya atau data miningnya kita yang merekomend gitu ya. Jadi kayak hand curated atau editorial, sementara untuk yang personalized kita memang tailor untuk spesifik individu, misalnya kayak di Amazon, Netflix, YouTube, kok dia bisa ngerti kalau kalian search video di YouTube, dia rekomend video-video berikutnya di saat kalian buka YouTube yang berikutnya. So let's formalize mathematically, X set customer, set items, kita harus define satu utility function, yaitu X product S, namanya R. Biasanya itu kita sebut rating. Ya, rating itu set, misalnya kalau kalian masuk ke aplikasi Netflix, kalian diminta kasih rating, itu artinya ratingnya dia populate dari user action. Tapi ada juga rating yang secara intrinsik kita gali dalam data. Oke, so utility matrix misalnya Netflix ada film Avatar, Lord of the Ring, Matrix Pirates, dan ada penontonnya Alice, Bob, Carol, dan David. Nah, ini utility matrix ini isinya adalah rating. Oke, so key problemnya dapatin rating itu susah. Kalau kalian bikin aplikasi orang dipaksa isi rating itu udah pasti usernya kesel. Biasanya rating itu tidak mandatory. Baik itu kalau misalnya kalian pakai ChatGPT, kalau dia bilang jawabannya bagus nggak, kalian dikasih rating itu kan tidak mandatory. Kalian skip juga nggak masalah gitu ya, karena dia tahu bahwa itu annoying buat users. Oke,
So, pencarian rating ini cukup uh, terkesan mudah, tapi cukup sulit ya. Bahwa secara eksplisit doesn't work, karena biasa orang nggak ngasih rating, akhirnya ratingnya jadi imbalance. Secara implisit, uh, user action, misalnya berapa lama dia spend waktu dalam satu aplikasi gitu ya. Uh, tapi bisa jadi hasilnya juga low rating ya, misalnya dia nggak terlalu suka pakai aplikasinya gitu ya. So gathering rating itu bisa implisit dan eksplisit. So kita juga bisa pakai uh, explode extrapolation, bahwa kalau in case kita dapat utility matrix atau rating matrix yang terlalu sparse ya, ini akan create satu problem di matematik yang disebut uh, sparse matrix computation ya. Matriksnya besar, jumlah filmnya besar, usernya besar, tapi sangat sparse ya. So, ini juga akan menyebabkan terkait dengan masalah cold start. Misalnya ada item yang belum pernah dinonton orang, yang nggak ada ratingnya. Akhirnya matriksnya makin lebih sparse lagi. Misalnya kalian baru jualan produk di Tokopedia, kalian belum dapat users gitu ya, pasti kosong dia punya rating matrix. Oke? So, hari ini kita akan bahas teknik recommendation, ya, assuming bahwa kita bisa build utility matrix. Kita akan belajar content based dan collaborative filtering. Start dulu dari content based. Idenya adalah saya punya konten atau produk, video atau news gitu ya. Ada genrenya, direkturnya, aktornya. So, anggap semua item itu punya profile. Biasanya kita define tentu saja sebagai vektor, karena hanya vektor yang bisa kita compute secara komputasi. Oke, jadi genrenya di encode, misalnya genre perempuan, genre movie tertentu dikasih encoding, direkturnya di encode, aktorsnya di encode, anggap itu vektor. Ya, so kita harus rekomend customer vector X similar to previous ad item yang sudah di rating oleh customer X. Oke. So, ide awalnya recommend items to customer X yang similar to previous item yang dia highly rating. Kalau dia nonton satu film dan dia kasih rating, artinya kita kasih rekomendasi seperti film yang dia udah rating tersebut, ya. Begitupun konten dan lain-lain. So, kalau digambarkan, ya misalnya ada user, dia like item profilnya, kita build, kita lihat user profilnya, kita match ke dalam item yang mana lagi yang kita mau ngasih. Ini contohnya orang datang ke Indomaret, dia suka beli barang apa gitu kan. Nanti waktu dia balik lagi, mungkin Indomaret atau retail store bisa rekomend item-item yang sering dia beli. Oke? So item profile, tiap item kita create item profilnya. Setelah itu kita pick most important features, karena ini berurusan sama NLP in this case ya. Featuresnya biasanya kita bisa take dari TF-IDF ya. Term frequency inverse dog frequency. Oke. Nanti kalau kalian belum terlalu paham apa ini TF-IDF, ini adalah bagaimana cari features atau features extraction dari data-data yang ada untuk membuat suatu profile. Dia count berapa banyak term, ya, dijadiin features. Dia count beberapa dokumen, dia jadiin item. So, TF-IDF ini very basic matematik, dia hitung frekuensi dari term dalam dokumen J misalnya, dia hitung TF sama dengan frekuensi dibagi nilai maksimumnya, terus kita bisa dapatin. Uh, User profile bisa kita dapatin dari uh, weighted average untuk rated item profile-nya, dan kita bisa lihat variasinya. Oke? Nah, bagaimana kita define similarity atau dissimilarity dari users dan item profile? Misalnya user profile-nya X, item profile-nya Y. Secara matematik kita lihat basic distance dari dua vektor, ya cosine distance ya. Tapi bagaimana kita find secara cepat item-item yang dekat sama X? Ingat pelajaran sebelumnya mengenai LSH ya. Nah, banyak teknik-teknik yang bisa kita pakai untuk nyari vector similarity. Oke,
Jadi intinya cuma vektor similarity aja dengan distance cosine. Prosnya ini tidak butuh data untuk other user, cuma spesifik ke user itu aja. Misalnya historicalnya itu udah cukup untuk content base. Dia bisa rekomend unique taste berdasarkan pilihan-pilihan sebelumnya. Dia juga bisa rekomend new dan unpopular item yang mungkin ada di rak-rak produk yang long tail, yang belum tentu bisa dia lihat kalau kita nggak rekomend. Oke, dan very easy to explain ya. Di machine learning kita harus selalu lihat explainability dari satu model yang kita pakai. Cons-nya, cari fitur pasti hard ya. Rekomend bagaimana kita build new user profile juga biasanya hard. Dan kadang-kadang over specialized ya. Jadi kadang-kadang content base itu orang cuma lihat history, bikin dashboard ya, item-item apa, cari similar item, udah itu yang dia kasih, kasih item-item baru sama item-item long tail, udah selesai. Terlalu simple intinya, content base. Oke? Kalian harus bisa mapping pengetahuan ini juga dengan genomic case. Misalnya ada orang punya genomic case, dia cenderung pakai medicine tertentu, dia direkomend medicine yang similar karena waktu dia pakai satu medicine dia merasa cocok gitu ya. Itu namanya content base. Oke, next kita lanjut ke collaborative filtering. So collaborative filtering kadang-kadang kita belanja sesuatu karena kita lihat orang lain beli itu ya. Misalnya ada sepatu merek baru misalnya kayak Salomon atau apa, lihat itu kayaknya banyak orang yang masuk ke toko itu. Kita pengen lihat people judgment dan ternyata kalau cocok kita adopt gitu ya. So collaborative filtering tidak seperti content base ya. Tapi dia user to user collaborative filtering atau item to item collaborative filtering. Oke, mungkin pakai ilustrasi ini lebih jelas. Kalau ada user X, oke, consider usernya X, cari set of n users. Jadi cari users lain yang ratingnya ya mirip dengan si X. Oke, dan estimate X rating based on rating user-user lain tersebut untuk produk-produk lainnya dan kalau tinggi ya kasih ke dia. Oke, ini artinya apa? Kita pakai other people preference untuk kita lihat ya bahwa kalau saya misalnya user X, saya akan pengen tahu orang-orang lain sejumlah N itu ada nggak yang suka dengan yang saya beli ya. Ah, dan kalau ada, saya pengen tahu. Dan kalau kalian masuk ke Amazon, biasanya kalian ada di bawahnya itu ya, misalnya people who bought this also bought this ya. Artinya Amazonnya udah implement yang namanya collaborative filtering. So, bagaimana kita find similar users? Misalnya RX itu vektor dari user dengan X rating. Ya, tentu saja kalau di sini matematiknya udah pasti menyangkut distance atau similarity. Kita bisa pakai jakat similarity, ya. Kita bisa pakai cosine similarity, kita bisa pakai percent correlation, ya. So banyak sekali definisi similar, ya. Kalau di mathematics, kalian bisa lihat dari divergence, kalian bisa lihat dari similarity atau distance, ya. Saya harap kalian explore lebih jauh karena sulit untuk dimasukin ke materi semua similarity matrix yang ada. Tapi secara intuitif bahwa kita butuh cari bahwa kalau ada satu set A dan B, kira-kira similarity-nya lebih besar atau lebih kecil dibanding A dan C, ya. Kita cari metrik apa yang cocok, misalnya jakat similarity atau cosine similarity. Nah, setelah itu kita bisa predict rating dari similarity matrix yang untuk direkomend, misalnya Rx-nya adalah vektor dari user X rating, cari sejumlah n user ya, N sebanyak K ya yang most similar dengan X. Setelah itu kita bisa lakukan prediction untuk item I untuk user X. Oke, okay? Simple komputasinya ya. Mostly kalau recommendation system berhubungan dengan vector dan matrix computation. So far yang kita lihat user to user kolaboratif filtering, tapi ada juga item to item ya. Similar idea, bedanya ini item profile dan user profile. Oke. Jadi untuk item I
kita find other similar item, estimate rating untuk item E based on rating dari similar item, dan kita bisa pakai same similarity metric dan predict, uh, lakukan prediksi dengan prediction function untuk user to user model. Mirip dengan user to user, bedanya ini item to item. Misalnya ini adalah item to item collaborative filtering, ada movie, ada users ya, ada yang non rating, ada yang unknown rating. Maka kita dengan item to item kita bisa estimate rating dari yang tidak ada ratingnya dari satu user. Misalnya user 5 in this case. Oke. Okay? Oke, common practice-nya pasti menyangkut similarity ya. Setelah itu bagaimana rumus prediction-nya. Again, jangan dihafalin, kalian coba mengerti logiknya karena AI nanti akan menulis code lebih baik, kalian bisa ganti-ganti similarity metric, bisa compare similarity metric dengan minta ke AI code-nya ya. Jadi udah sangat mudah sekarang untuk implement, kalian lebih baik spend waktu di matematik konsepnya supaya kalian bisa bikin prompt yang baik dengan JC, generate code yang lebih robust dan lebih advance. Oke, in practice, kapan kita pakai item to item atau user to user ya? Jadi biasanya item to item lebih works dibanding user to user ya. Kenapa? Karena item itu biasanya simple. Misalnya features-features di dalam item, misalnya obat ya. Kita cuma ada komposisi ininya, kita bisa easy describe dia punya profile, item profile. Tidak demikian dengan users, kalau dia jarang pakai aplikasi, kita nggak dapat features-nya. Oke, tentu saja ada pros and ada cons-nya. Pros-nya works for any kind of item. Di Amazon kalian lihat people who bought this also bought this, ya. Similar item itu adalah implementasi user to user dan item to item collaborative filtering. Tentu saja tidak tidak kebal atau tidak imun terhadap Polestar di saat dia punya sparsity. Waktu produk digitalnya baru launching, pasti kena Polestar dan sparsity. Sama first rater, kalau ada orang yang baru pakai aplikasi, ya kadang-kadang kita bingung juga mau ngasih dia collaborative filtering atau enggak ya. Sama popularity bias, bahwa bisa jadi itemnya sangat populer, tapi sebenarnya bias ya. Bahwa bisa jadi usernya nggak suka ya. Karena sistem pasti akan tends untuk promote popular item. Oke? Okay? So in practice, karena tidak ada single method yang sempurna, akhirnya banyak yang pakai hybrid. Kayak di Amazon dia pakai hybrid. Netflix dia juga hybrid. Dia bukan cuma satu method, tapi dia pakai beberapa method kolaboratif recommendation system. Ya, oke. Okay. Next adalah setelah kita tahu bagaimana komputasinya, kita harus tahu bagaimana cara menghitung ya, atau mengevaluate error metriknya ya. Nah, biasanya ini karena matrix operation, jadi misalnya ini movie, kita sembunyikan satu contoh dataset, setelah itu nanti setelah dia punya recommendation system, kita kasih tes datasetnya dan compare hasil prediksi, compare to non ratings. Karena yang tadi kita sembunyikan, kita tahu non ratingsnya. Kita bisa pakai RMSI ya, dan precision at top 10 biasanya orang sering pakai. Another approach itu adalah zero to one model, zero or one model yang coverage, precision, dan ROC. Oke, problemnya dengan error measures, narrow focus on accuracy sometimes. Misalnya dia nggak bisa ngelihat prediction diversity, prediction context, atau other prediction. In practice biasanya kita cuman pengen predik high rating aja ya. Collaborative filtering, kompleksitinya bisa dihitung dari algoritmanya, bisa kalian tanya juga di ChatGPT kalau algoritmanya seperti ini, berapa kompleksitinya. Ya, biasanya expensive step-stepnya justru waktu nyari ke most similar customers atau items. Ya, dan ini bisa jadi too expensive pada saat runtime. Nah, biasanya kita bisa pakai LSH atau clustering combine dengan dimensionality reduction supaya komputasinya lebih murah
ya. Ahli-ahli data scientist atau AI engineer itu pasti tahu bagaimana cara menggunakan other teknik supaya komputasi jauh lebih murah. Oke, so tips lainnya adalah add data. Uh, Kalau kurang, biasanya yang paling sering kalian temuin nanti di lapangan adalah sparsity of the matrix, utility matrix, ya. Itu menyebabkan banyak problem, ya, dan banyak teknik-teknik dilahirkan untuk handle sparsity. Imagine satu matrix utility yang besar tapi sparse sekali, bagaimana kita mau rekomend, gitu ya? Itu challenge untuk research. Oke, kira-kira seperti itu. Saya dulu pernah ada kayak website untuk kumpulan recommendation system, saya lupa namanya. Eh eh, Jesse masih ingat nggak ya? Yang mana, Pak? Ada kayak kumpulan algoritma recommendation system, Rexis Model Collection ya. Jadi di situ kamu bisa, mungkin di Hugging Face juga banyak ya. Untuk kamu lihat recommender sistem yang ada di Hugging Face, bisa masuk ke Hugging Face. Tapi dulu saya pernah ada satu website yang memang memonitor recommendation system. Saya lupa, nanti kalau saya ingat saya akan kasih ke grup ya. So di sini banyak, kalian tinggal search aja recommendation system. Ada yang pakai neural network, ada yang nggak pakai neural network, dan lain-lain. Kalian perlu cek ya. Nanti kalau saya ketemu websitenya, saya akan kasih kalian. Oke, cukup sekian materinya. Saya pengen kalian lebih banyak latihan. Juga be familiar sama Hugging Face. Hugging Face ini menyediakan banyak sekali pre-train model. Kalian bisa tambahin data dan lakukan fine tuning atau retrain dari pre-train model. Jadi nggak semua orang ngetrain dari awal karena susah untuk ngumpulin data dan bayar GPU. Jadi sebaiknya kalau ada modeling, kalian start dari pre-train dan kalian tambahin data dan lakukan fine tuning. Nah, karena banyak model berbasis transformer sekarang, Hugging Face ini punya transformer library untuk bisa reuse pre-training dalam banyak kategori multimodal, computer vision dan NLP, bahkan audio, tabular, dan reinforcement learning. Kalian bisa dapat banyak model di sini. Juga dia publish datasetnya. Kalian bisa bikin space sendiri. Saya harap kalian masing-masing punya space di Hugging Face untuk UAS, ya, supaya nanti gampang JC untuk menilai hasil kalian dari space kalian di Hugging Face. Bagaimana pakai Hugging Face? Kalian masuk ke Docs. Di sini ada tutorial ya. Nanti mungkin tanggal 25 26 minggu depan. Saya pengen kalian praktis lebih banyak di Hugging Face karena mungkin saya travel ke Bandung. Jadi full kalian bisa belajar Hugging Face dari JC di tanggal 26 ya. Juga untuk fokus ke transformer ya. Di sini banyak trainingnya, jadi don't worry, dan juga uh, ChatGPT udah ngerti bagaimana bikin code untuk transformer. Oke, nanti cari di sini ada learn, uh, di sini ada course-course-nya. Kalau kalian ikut course-nya di Hugging Face, kalian udah bisa dibilang bisa up to date terhadap perkembangan di sini. Jadi ada LLM course, ini penting sekali kalian ambil, belajar tentang transformer model. Dia juga udah punya agent course, bagaimana kalian bikin agents, apa itu agents, ya. Saya harap ini minggu depan tanggal 26 yang kalian fokus dengan JC, agent course, dan LLM course Hugging Face. Oke, mungkin cukup demikian dari saya. Kalau ada yang ngambil deep learning nanti jam 2 kita masuk belajar deep learning mengenai transformer, start dari attention. Itu terkait juga dengan Hugging Face, jadi saya tidak akan ulangin lagi soal Hugging Face. Intinya Hugging Face ini hub, community hub di mana most AI engineer around the world pakai, ya. Jadi kalau kalian mau cek model-model baru banyak di sini, ya.
Selain itu juga ada yang compile kecil-kecil kayak Olama. Di sini dia kasih open LLM yang kalian bisa download masuk ke laptop kalian untuk running lokal. Ya, kita akan bahas di saat kuliah deep learning. Silakan Jesse, fokus ke recommendation, make code, pakai vibe coding, generate collaborative filtering item-item mungkin atau user item, user atau item-item, dan juga content base. Siap, Bapak. Oke, Pak. Mungkin di chat juga saya sudah kirim ya untuk list dari rekomendasi sistem yang sering dipakai. Oke. Sebelumnya, selamat siang semuanya. Selamat datang di seksi praktikal pada perkuliahan pada siang hari ini. Saya share screen terlebih dahulu. Terus saya udah ketemu websitenya namanya Rek Boleh ya. Oh iya betul. Nah, Oke. oke, silakan dilanjutkan Jesse. Siap. Oh iya betul ini. Jadi kalian bisa, jadi teman-teman bisa lihat-lihat sini juga ya untuk dari rekomendasi sistem, dari modelnya, datasetnya juga. Di sini juga dia nyediain dokumentasinya juga, jadi bisa dibaca-baca sini atau bisa langsung tanya di situ juga. Nah ini bisa mandiri juga ya untuk kalian explore dari Rekbole ini. Oke, untuk sesi praktikal pada uh, perkuliahan hari ini di materi rekomendasi sistem, kita bakal coba ngebikin sistem dari rekomender ini dari sebuah dataset movie lens. Jadi movie lens ini adalah dataset tentang orang tuh ngeliat film apa aja. Oh, kalian lihat search sini movie lens dataset. Nah, jadi grup lens ini ada ini ya, ada researchnya dia ngambil data rating dari movie website, terus dia collect dan ada beberapa size-nya lah. Ini ada yang paling gede nih kayaknya ini. 32 M. Eh, sorry, ini nggak begitu besar deh. Nah, ini ada 1 billion, 1 miliar ya. 1 miliar dataset, ada yang 100K, 1 juta, 10 juta. Nah, untuk yang kita pakai sekarang, nanti kita bakal coba pakai yang eh, nggak begitu banyak, yang paling 100 ribu aja. Tapi harusnya sudah bisa lah show dari akurasi rekomendasi sistem itu sendiri. Nah, di sini udah saya siapin juga dari datasetnya yang dari sini ya. Mirip. Ini mungkin dari eh, kalian juga bisa download. Coba copy linknya. Nah, di sini ada tiga ya. Jadi ada movie lens test, sama movie lens training. Jadi dari item ini itu lebih ke list down eh, ada film apa aja. Terus movie lantas ini data setiap orang itu nonton film apa aja. Di sini cuma data filmnya ada apa aja. Sedangkan kalau di sini itu lebih ke eh, list down setiap orang gitu. Dia pernah nonton apa aja. Sebentar, masih ada. Seperti ini. Oke. Nah, seperti biasa kita bakal menggunakan akses dengan ChatGPT ya untuk bantu untuk promptingnya, untuk generating code-nya. Jadi tidak perlu hafal, kita coba langsung tanya aja ke ChatGPT. Nah, awal-awal kita bisa langsung tanya aja, misalnya red ini cell, sorry, in Google Colab, aku tahu to open files from Google Drive. Nah, kalau di sini saya nge-save-nya di My Drive slash dataset slash movielens ya. Ini ada folder dulu dari drive-nya, terus baru movielens. Nah, di sini juga akunnya harus sama ya. Jadi sama-sama emailnya sama untuk si Google Drive dan juga Google Colab-nya. Jadi dia bisa akses si data ini.
Kita kasih tahu aja di foldernya itu di My Drive slash dataset slash movie lens. Dan kita bakal pakai salah satu yang biasa kita pakai juga ya, namanya PySpark, using PySpark. Dan untuk khusus dataset ini, yang ada di sini ya, kalau dilihat itemnya, kita lihat dulu. Kita coba uh, kasih contoh di sini kali ya. Oh, dia konekin dulu. Datasetnya itu masih belum ada title-nya gitu, belum ada header-nya. Jadi dia cuma pure data aja. Oh, kita coba upload sini. Kita bisa coba lihat isi datanya ya, seperti apa. Saya uploading ya. Hmm, kita upload kali ya. Upload movie lens. Oke. Nah, kalau lihat dari sini, dari data dari movie lens itu sendiri, itu tuh uh, nggak ada headernya gitu. Kita nggak tahu nih kolom apa. Tapi sebenarnya uh, udah ada biasanya tuh apa gitu. Nah, itu udah dibuat juga untuk skema biasanya. Jadi kita langsung kasih aja uh, with this code. Nah, jadi ini ada kode sedikit. Jadi dari data yang nggak ada headernya itu, jadi kita nggak tahu uh, ini tuh kolomnya apa-apa. Oke, ini ada banyak nih. Uh, kolom ke kanannya cuma angka aja. Sebenarnya ini tipenya kayak CSV gitu ya. Cuman separator itu pipeline gini, pipe chart. Nah, di sini dia coba ngeparse aja sih. Jadi biar kita lebih gampang juga bacanya. Kita kasih aja kalian biar bahkan habis juga cobain promptnya ya. Nah, oke. Nah, di sini kita coba copy aja code-nya. Kita balik ke sini. Oke, kita bisa langsung run aja. Tunggu dulu. Masih oke. Dicoba minta connect Google Drive. Kasih akses aja. Ini kita taruh Google Drive juga biar dia persisten ya, jadi datanya nggak hilang. Karena kalau kalian uh, ngupload file di filesnya Google Drive, ini setiap kalian runtime-nya restart, itu datanya hilang semua. Jadi baiknya bisa disimpan di Google Drive aja atau uh, bisa upload di mana, yang dia bisa akses kapan aja. Nah, di sini dia itu udah ngeload ya, jadi dia nge-mount drive-nya, tadi minta login, terus di sini dia nentuin skemanya. Kalau tadi jadi data yang tadi ke sini ya, itu skemanya tuh paling pertama tuh user ID. Oh, bukan. Bener ya? Sorry, sorry. Ya, ini user ID yang form pertama. Terus item ID ya. Oh, ini bukan nih. Ini ratingnya. Sorry, sorry. Ini beda deh. Movie lens, item ID, movie. Coba satu data satu lagi ya. Movie lens test. Ini list down movie-nya. Hmm. Dulu. Nah, kita lihat. Sorry. Kita lihat isinya yang movie lens test. Nah, ini ya. Jadi ada si user ID-nya, terus ada item ID-nya, ada ratingnya berapa, dan juga timestamp-nya. Di sini, uh, si user ID ini dia ada numerical representation-nya. Jadi user satu ini itu nonton item ID 6. Item ID ini, kalau di konteks ini ya, di konteks dataset ini adalah movie-nya lah. Satu movie dengan ID 6. Terus dia ngasih rating 5 dan di waktu sekian gitu lah, bisa dibaca.
Ya seperti itu. Nah, coba di sini kita bisa minta sorry mana nih, si ChatGPT juga untuk ngasih tahu lah informasinya kayak gimana lah dari dataset yang kita punya. Kita minta aja create a new cell to show the information of sorry, mana nih? Of every data. Jadi dari setiap di sini dia baca ya, dia baca, dia nge-apply skema ini, terus dia naruh di variable inilah training test dan items. Kita coba copy the code, show. Nah, di sini udah kelihatan ya. Jadi dia yang uh, nampilin 5 baris pertama, terus skema dari dataset yang kita punya. Jadi untuk training data ini sama ya, user ID, item ID, rating, dan timestamp. Terus di sini kelihatan 5 baris pertamanya, user ID 1 nonton suatu movie dengan ID 1, ratingnya dia ngasih 5 di waktu segini. Ini juga sama. Nah, di sini kalau kita set misalnya 50 ya, misalnya banyakkan dikit biar nggak kelihatan user ID doang. Oh, dia masih user ID 1. Nah, pokoknya tapi secara data ini dia ada banyak user ID ya. Jadi banyak user ID dan nge-list down dia pernah nonton apa aja dengan rating segini di waktu segini. Seperti itu. Nah, tes datanya juga sama. Jadi ini biar kita bisa nge-evaluate nanti apa hasil dari recommender system yang kita udah buat, kita split datanya. Dan terakhir di sini items datanya. Jadi ada untuk item ID 1 ini movie-nya tuh Toy Story gitu. Jadi kalau bisa lihat di sini ngebacanya ya, user ID 1 nonton Toy Story ya, nonton Toy Story ini ngasih rating 5 di waktu segini gitu. Coba kita minta si kodenya biar ngasih raw count-nya juga deh. Show the raw count. Oke, kita coba aja recommender system. Nah, bisa dilihat ya. Di sini dia nge-split datanya dari training datanya untuk nge-train nanti recommender system kita itu ada sekitar 80.000 data. Sedangkan untuk tesnya ada sekitar 20.000. Jadi sekitar 80% untuk train dan 20% untuk tes. Dan banyaknya movie yang ada di data ini sekitar 1.682. Seperti itu. Nah, nanti kita coba bikin sedikit recommender systemnya ya. Nah, tapi kalian juga kalau pengen tahu lebih jelas ya, misalnya kan nggak tahu nih data ini maksudnya apa nih, bisa aja copy ini semua. Nah, coba explain gitu, minta ChatGPT explain what set cloud gitu misalnya. Nah, dia bisa nemuin ya. Jadi dataset ini dari movie lens dataset biasanya untuk nge-evaluate recommender system. Terus ada part-partnya pertama training data untuk nge-train dengan kolom segini, size-nya 80.000. Tes datanya sama, tapi cuma untuk evaluate-nya aja. Untuk ngasih performance dari model yang sudah train. Terus size-nya 20.000. The purpose, nah item data ini isinya map dari item ID dengan movie title-nya itu apa gitu ya. Nah, biasanya dataset ini train kalau berarti filter model kayak ALS. Nah, nanti dari sini kita bakal implement nih salah satunya. Collaborative filtering, yaitu ALS. Nah, di sini kita langsung coba aja ya. Mungkin eh, kita explore sedikit dari dataset di sini. Misalnya, eh hmm, sorry. Kita pengen lihat nih, kira-kira dari semua movie di sini apakah movie-nya full ya? Kita coba apakah distinct movies-nya itu sesuai dengan total movies-nya. Itu bisa aja ditanyain ke ChatGPT-nya misalnya Rating Cell.
to see how many distinct movies are in the dataset. Nah, ini kalau kalian pengen tahu eh, ada berapa sih movie yang berbeda dari setiap dari dataset yang dari tren atau tes ya. Oh ini dia ngasihnya dari si item misalnya. Kita coba aja deh. Oke, jadi emang ini datasetnya emang sudah distinct ya. Jadi dia cuma nampilin aja. Eh, kalau kalian kalau dari tergantung dataset ya. Jadi tergantung dataset bisa jadi dataset itu tidak bersih, ada duplikat. Nah ini bisa dicek lewat eh, prompting aja gitu. Misalnya remove duplication atau remove dirty data gitu. Kalian bisa aja. Nah, dari sini kita coba langsung aja coba implement salah satu metode atau algoritma untuk melakukan rekomendasi sistem yaitu LS. Nah, di sini kita coba prompting aja red ini cell, sorry, red ini cell to train the training dataset. Jadi kita mau ngetrain si dataset yang untuk train khususnya using alternate uh, is sorry square algorithm. Nah, jadi ALS itu kepanjangan ini ya, alternate least square algorithm, disingkat ALS. Nah, di sini kita bakal pakai dari si, jadi PySpark itu ada khusus untuk MLlab-nya. Jadi dari situ kita bisa integrasiin aja. Karena kita di sini udah pakai PySpark ya awalnya ya, untuk membaca datanya. Jadi di sini juga kita pakai salah satu feature dari library PySpark itu sendiri. Namanya ML Spark, nggak salah. Nah, jadi dia nge-import dulu dari library PySpark ini eh, algoritma dia yang atau implementasi dari LS milik mereka gitu ya. Kita copy aja. Nah, di sini line ini itu specifically dia nge-train dari dataset ya. Training kan di sini. Jadi habis di-load di dataset ini, di sini dia pakai untuk nge-train si model ALS ini. Nah, ini kita tunggu aja. Oke. Di sini dia udah berhasil training ya, tapi kita nggak tahu nih hasil dari training itu bagus apa enggak. Nah, itu bisa kita evaluasi hasil dari training si model ini. Kita minta CV aja, Red Initial, to evaluate the training model. Nah, jadi kita pengen cek nih dari model yang kita buat ini, yang udah di train ini, apakah hasilnya bagus nggak sih? Nah, dia dia bakal evaluate dengan ngebandingin sama dataset yang belum pernah dia pelajarin sebelumnya, atau pakai dataset yang tes. Jadi dia ngetrain pakai, sorry, pas ngetrain dia pakai dataset yang 80.000 itu, pas ngecek evaluasi, dia ngecek pakai dataset yang 20.000. Nah, di sini bisa kelihatan ya, RMSE-nya atau root mean square error-nya itu sekitar 0,9 ya. Nah, kalau RMSE ini dia tipenya tuh bukan bukan 0 sampai 1 ya. Jadi bukan persenan gitu. Emang nilainya apakah besar atau kecil tergantung dengan perbandingan nilai dataset yang ada yang kalian punya gitu. Jadi tergantung kalian dataset yang dipunya, RMS segini tuh bisa jadi besar, tapi bisa jadi kecil juga gitu. Nah mungkin kita coba tanya aja deh, feasibility ini untuk dataset ini besar besar atau enggak gitu ya. Is this RMS good for this model? Kita kasih tahu aja deh. Nah, bisa dilihat ya. An RMS of uh, 0,93 in rating prediction test. Jadi karena ratingnya itu 1 sampai 5 is considered extremely good for baseline model like ILS without tuning. Jadi kita nggak ngasih
update apa apa ya. Jadi kayak cuman beberapa hyperparameter di sini ada rank 10, max jitter 10 dan rank parameter 0,1. Nah, di sini bisa di-adjust juga atau dituning biar hasilnya lebih sesuai dengan yang apa kita inginkan seperti itu. Nah, kalau perfect ya ya ada model perfect ya. Jadi bakal nol. Jadi ini nggak ada error sama sekali dan ngikutin semua hasil tesnya tuh valid semua gitulah. Terus di sini ada naik model, oh, sprint, uh, min rating sekitar 3,5, terus atau RMS ini sekitar 1,1 sampai 1,2. Acceptable for iOS, RMS-nya bitin 0,5 sampai 1. Jadi punya kita RMS-nya masih masih acceptable ya atau masih normal. Nah, kalau ada grade RMSE, usually hormone training, kalau bagus itu RMSE-nya kurang dari 0,85, tapi butuh hyperparameter tuning, implicit feedback, and hybrid models. Jadi adjust lah, nggak hanya ALS sederhana. Nah, jadi ini lumayan desain, jadi lumayan bagus lah bisa dibilang. Nah, dari sini kita eh, langsung coba aja untuk ngecek prediksinya, hasil prediksi dari modelnya. Bisa kita minta ke ChatGPT to mana nih? To use the sorry, use the train model to see the top misalnya biasanya top K ya. Jadi bisa kita specify, kita coba top 5 aja ya. Top 5 movie sorry, recommendation for every user. Nah, jadi bisa semudah ini ya. Jadi dari modelnya udah disediain recommend for all users banyak K-nya tuh 5. Jadi top 5 recommendation untuk setiap user. Di sini kita coba paste aja. Kita sambil tunggu. Oke, di sini udah ada outputnya ya. Ini mungkin agak kurang jelas. Jadi user ID 1, terus ada array. Dalam array-nya ada sebuah set ini. Nah, ini maksudnya apa? Sebenarnya kita juga bisa tanya ChatGPT ya. Untuk jelas lebih lebih mendalamnya gitu. Ini output. Nah, jadi dari output ini sebenarnya ya untuk cara bacanya ada user ID dan ada kolom recommendation. Nah, dalam setiap recommendation ini ada movie item ID dan rating prediction-nya itu. Nah, item ID sini maksudnya ID dari sebuah film ya. Jadi sebuah uh, movie. Jadi bisa dibacanya untuk sorry, user satu, user dengan ID satu ini, di sini kita nggak ada data namanya atau siapanya ya. Cuman pokoknya ada ID-nya lah. Identifikasinya untuk user ID satu ini ada hasil prediksinya untuk menonton film dengan ID 1449 dengan hasil prediksi dia bakal ngasih rating sekitar 4,9 gitu. Terus eh, yang kedua, hasil prediksi yang kedua itu nonton movie dengan ID 408 dengan prediksi ratingnya 4,83. Nah, dan seterusnya. Di sini dia kita karena ngesetnya K-nya itu 5, dia ngasih top 5 recommendation aja. Tapi kita bisa set sampai berapa aja sih. Jadi cuma nampilin 5 teratas. Nah, mungkin di sini kalau dianggapnya kurang susah, agak susah ya dibacanya ya. Jadi bacanya ID, user ID ini, eh, movie-nya ini. Nah, ini bisa dilihat nih, kalau contoh di sini ya. User ID dan user ID satu dengan user ID 2 itu top recommendation-nya sama nih filmnya. Sama-sama 1449 nih. Mungkin dia punya sesuatu yang common gitu. Bisa dibilang seperti itu. Nah, dari sini eh, mungkin agak susah dibaca ya. Nanti kita kita bisa coba juga agar instead of dia nampilin ID-nya kita bisa ngelihat nama movie-nya langsung gitu ya. Nah, di sini ada list down dari
mappingnya ya, mapping dari setiap movie ID. Jadi item ID satu itu sebenarnya Toy Story. Namun eh, yang kita pengen lihat mungkin si user ID satu ini nama filmnya apa aja sih, gitulah. Nah itu seperti biasa kita coba prompt sedikit aja. Hmm, make it show, make it show the movie name instead of item ID. Karena currently dia nampilin item ID. Di sini kita coba promptnya. Kita lihat. Oke. Nah, jadi di sini untuk si user ID satu ini dia itu hasil rekomendasi paling awal, paling atasnya ya, adalah Peter Pacali ya, itu nggak tahu ini apa. Pokoknya dengan item 1449. Terus dia juga direkomendasiin kedua itu Close Shave A gitu. Bisa dilihat di sini, coba kita show-nya lebih banyak kali ya. Misalnya 50 deh. Nah, bisa dilihat ya. Jadi untuk user ID satu ini, rekomendasi filmnya ada Peter Pacali, Close Shave, Scene of Fort Washington, Brown Trousers, sama Wallace Gromit. Nah, untuk user ID 2, rekomendasinya sama kayak tadi kita udah lihat ya. Dia punya rekomendasi awal pertamanya itu sama, 1449 ini, sama-sama Peter Pascali, mana ya tadi. Nah, ini sama-sama Peter Pascali. Terus Once Were Warriors. Nah, ini dibuat berdasarkan rekomendasi sistem. Jadi, si uh, user ID satu ini dari historinya dia sendiri, mungkin mirip dengan history ID-nya dua, gitu. Atau mungkin mirip dengan uh, user history ID lain yang kira-kira ternyata oh dia orang ini juga suka Patah Pacali dengan rating yang mirip gitu lah, dengan history penontonan filmnya yang sama gitu. Nah, perlu di ini juga kalau hasil dari ALS ini, hasil ALS yang diimplement dari PySpark ini, dia cuma nampilin movie yang belum pernah dia tonton. Jadi user ID satu ini berarti belum pernah nonton si Peter Charlie. Belum pernah cross save. Emang harusnya gitu. Recommendation moviesnya ya. Jadi dia hanya ngerekomendasi film-film yang belum pernah ditonton sebelumnya. Eh, tapi kalau mau lihat film apa aja yang udah pernah tonton, berarti bisa lihatnya di langsung di training datanya ya. Nah dari sini juga mungkin bisa langsung juga kalau pengen tahu movie-nya itu apa aja, rating-ratingnya bisa di mapping juga minta ChatGPT. Misalnya map sama ya kayak tadi ya. Show the movie name instead of item ID in the training dataset seperti lah. Itu bisa kalian coba sendiri-sendiri juga. Nah, mungkin eh, yang bisa kalian juga lakuin dari hasil ini ya, salah satunya itu nge-visualize lah. Istilahnya insight yang bisa didapat dari dataset yang kita udah train atau dari modelnya. Hasil prediksinya seperti itu. Nah, itu juga bisa eh, kita prompt sedikit aja, misalnya red initial to visualize the result. Nah, kita coba aja paste from. Nah, di sini dia nge-convert jadi pandas dulu ya. Jadi sebuah data frame. Nah, di sini dia nampilin ya. Di sini dia cuma nampilin satu doang, satu user ID. Jadi untuk top 5 recommendation for user ID satu, tipe sekali tadi ya, Foxy Save dan sebagainya. Mungkin yang uh, antara bisa di-show semuanya atau lebih banyak user ya. Di sini cuma nge-show user ID satu. Atau kita atau salah satu visualisasi yang juga bagus ya. Mungkin untuk ini pakai heat map mungkin ya. Kita coba tanya aja, minta visualize, uh, a heat map
from every user and every movies. Mungkin agak agak banyak juga sih. Tapi let's see aja. Kita copy hasil returnnya. Oke, ada error. Exclusion duplicate entries cannot reshape. Mungkin kalau ada error di sini, kita bisa langsung copy aja sebenarnya errornya ya. Karena errornya Python di sini udah lumayan ngejelasin, berarti ada di line 5 ini ada error seperti ini. Nah, itu si ChatGPT harus juga tahu ya. Okay, you get the answer because each user ID movie pairs appears more than once in your data frame. Likely to do multiple top 5 recommendation sharing movies across users. Nah, dia coba ngasih fixnya, kita coba run ya. Oke, bisa dilihat ini hasil ratingnya ya. Jadi yang karena itu rating, di sini untuk semua user ID, dan di sini semua semua movie. Mungkin agak susah dilihat, soalnya ini ada ratusan, ada ribuan ya, bahkan ribuan movie dan banyak sekali user ID juga. Tapi dari simple seperti ini kita bisa ngelihat mungkin kayak eh, ada beberapa movie yang lebih direkomendasi dari yang lain gitu. Seperti misalnya ini kurang tahu ya, ini sebenarnya yang lainnya ada garis-garis seperti ini. Ini kurang tahu, mungkin si Anne Frank Remembered ini mungkin ya. Anggap aja si Anne Frank Remembered. Bisa dilihat kalau si movie ini itu bakal lebih direkomendasiin daripada movie-movie lain gitu. Begitu juga movie misalnya yang tebel mungkin ya. Si Paradise Lost, The Child Molest atau Robin Hood Shields. Hood Shields, sorry. Nah, di sini mungkin dia juga lebih direkomendasiin. Jadi beberapa movie hasil dari eh, banyak yang ngasih review bagus dan nge-influence dari ini lain lah, user lainnya. Nah, di sini juga ada mungkin ada nggak begitu, terus ada yang random-random points gini mungkin lebih sedikit ya. Nah, sedangkan kalau yang eh, garis warna warna kuning ini, yang di background ini, itu bahkan nggak direkomendasiin sama sekali. Nah, tapi kita bisa ngecek lah kira-kira mana aja movie-movie yang lebih direkomendasiin dari movie yang lain. Atau bahkan pengen list down top berapa movie yang direkomender gitu, itu kalian bisa juga prompting ke ChatGPT aja. Nah, mungkin itu aja untuk sesi praktikal hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan dulu, silahkan. Oh ya, untuk eh, penugasan UTS yang kemarin akan ditutup besok ya. Jadi jika ada yang bertanya mengenai itu juga juga boleh, atau masih ada kesulitan karena eh, formnya juga akan ditutup. Silahkan jika ada pertanyaan. Eh, halo Kak, Iya, boleh. itu formnya ditutupnya besok jam berapa ya? Besok di perkiraan tengah malam, saya. Tengah malam, Oke, sekitar makasih Kak. 11.59. Oke, ada yang mau ditanyakan kembali? Oke, jika tidak ada, maka perkuliahan hari ini ditutup. Terima kasih semua.